Berikutnya, ayatul hijabi wa faridatul haji. Di sanatil khamisati nazalat ayatul hijab. Lalu pada kisah ini ya atau peristiwa berikutnya dijelaskan bahwasanya pada tahun kelima Hijriah juga terjadi suatu peristiwa atau dalam hal ini turun satu ayat yang cukup penting dalam Islam, yaitu ayat yang berkaitan tentang hijab ya, wafadatul haji, dan ayat yang berkaitan tentang kewajiban haji. Jadi haji itu diperintahkan pada tahun ke-5 Hijriah. Begitupun hijab ya diperintahkan pada tahun ke-5 Hijriah ya. Tapi bukan berarti sebelumnya tidak ada hijab ya. Kalau kita melihat riwayatnya ya dari kebiasaan-kebiasaan orang Arab itu, justru sebelum tahun ke-5 Hijriah kewajiban hijab ini ya, orang-orang Arab itu sudah banyak yang menggunakan hijab ya. Hijab dalam arti menggunakan penutup kepala seperti itu. Ya, bahkan kalau kita cari beberapa riwayat-riwayat lainnya, hijab ini cuma bisa digunakan oleh wanita-wanita merdeka. Jadi orang-orang merdeka saja yang boleh pakai hijab. Ya, kalau budak itu nggak boleh pakai hijab. Nah, ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya sebelum adanya kewajiban hijab itu, ya hijab itu sudah menjadi sesuatu hal yang hanya boleh atau menjadi suatu keutamaan yang hanya dibolehkan untuk orang-orang merdeka. Jadi pada dasarnya dahulu, ya hijab itu menunjukkan kemuliaan seseorang gitu ya. Bukan ketika orang itu mulia ketika melepas hijab. Justru hijab itu bahkan sebelum ayat hijab itu menunjukkan kemuliaan seseorang, karena yang boleh pakai hijab cuma wanita-wanita merdeka, yang wanita-wanita budak nggak boleh pakai hijab. Jadi yang menggunakan hijab adalah orang-orang merdeka saat itu. Ya, nanti kita akan baca kisahnya bagaimana kemudian perintah itu bertahap ya, dimulai dari perintah kepada istri Rasul dulu, lalu kemudian untuk umum. Ya, jadi pada tahun kelima Hijriah turun ayat yang berkaitan dengan hijab, artinya kewajiban berhijab. Jadi mungkin sebelumnya belum wajib, tapi bukan berarti tidak ada, sudah ada. Makanya terjadi sempat perseteruan ya. Ada perbedaan beberapa ulama mengatakan bahwasanya hijab itu bukan syariat, tapi kebiasaan atau adatnya orang Arab. Ya memang dari adatnya orang Arab yang kemudian diadopsi menjadi syariat, dan itu banyak kejadian ya. Bukan berarti ketika dia sudah ada sebelum Islam lalu kemudian itu tidak bisa dijadikan sebagai bagian dari Islam ya. Memang sudah ada yang menggunakan hijab sebelum ayat kewajiban hijab turun, tapi kemudian diadopsi menjadi syariat Islam dan sudah bukan lagi dianggap sebagai kebiasaan orang Arab, tapi sudah menjadi syariat. Jadi menggunakan hijab itu bukan ngikutin orang Arab yang yang punya kebiasaan pakai hijab, tapi memang sudah menjadi syariat Islam yang memang dahulunya adalah diawali dari kebiasaan orang Arab seperti itu. Ya, wa huwa khasun bi nisa'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, awalnya perintah berhijab itu hanya khusus untuk istri-istri Rasulullah SAW. Jadi perintah hijab pertama kali itu yang turun itu tidak untuk umum, tapi dikhususkan untuk istri-istri Rasulullah SAW terlebih dahulu. Ya, wahya qaulu ta'ala, ayat apa yang menunjukkan kewajiban hijab tersebut yang untuk khusus kepada istri Rasul? Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Ya. Dan apabila kalian semua, ya maksudnya dalam hal ini para sahabat ya atau orang selain daripada Rasulullah SAW meminta sesuatu atau memiliki keperluan kepada istri-istri Rasulullah SAW, ya maka mintalah dari belakang tabir ya atau mintalah di balik hijab. Maka dalam hal ini kalau secara pemaknaan dalam hal ini kalau seandainya ada butuh bertemu dengan istri Rasul atau butuh sesuatu dengan istrinya Rasul, maka istri Rasul harus menggunakan hijab baru kemudian diperbolehkan untuk menunaikan hajat atau kebutuhannya kepada orang asing tadi ya. Tentu yang dimaksudkan adalah laki-laki seperti itu. Jadi kalau laki-laki ada kebutuhan dengan istrinya Rasul, kebutuhan dalam hal ini ya mungkin ada beberapa hal yang ya bisa tafsirannya luas ya. Apapun yang mungkin sekiranya diperbolehkan dalam syariat, tapi harus berhubungan antara dirinya dengan istrinya Rasul. Jadi memang harus ketemu langsung sama istrinya Rasul gitu ya. Maka caranya adalah melakukannya, memintanya atau memenuhi kebutuhan tersebut atau hal yang urgent penting tersebut ketika istri Rasul sudah menggunakan hijab. Nah, ini makanya perintah berhijab itu awalnya ditujukan kepada istri Rasul, bukan untuk umum ya di awal pensyariatannya ya. Yang demikian itu adalah yang paling suci ya atau cara yang terbaik untuk menjaga hatimu dan hati kalian ya dan hati mereka.
Jadi dalam hal ini untuk menjaga hubungan antara istri Rasulullah dengan para sahabat ya. Maka maksudnya dalam hal ini menjaga supaya tidak terjadi fitnah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena istri Rasulullah itu kan ummul mukminin ya, ibunya orang-orang mukmin. Maka dalam hal ini juga istri Rasulullah SAW itu sering ya ditanya gitu ya. Kan kita sering mendapat beberapa riwayat ya ketika ada sahabat yang mendatangi Rasul, yang Rasul lagi nggak ada, atau Rasul lagi melakukan suatu hal sehingga kemudian ketemunya sama istri Rasul, yang mungkin hal itu Aisyah atau dalam istri-istri yang lain seperti itu. Maka kemudian ketika ada keperluan tersebut, nah itu kan termasuk keperluan ya. Ketika ingin menemui Rasul, Rasul nggak ada, maka kan yang ditemui adalah istrinya, gitu kan? Nggak mungkin istrinya kemudian menolak ada tamu yang ingin menemui Rasul. Maka dalam hal itu diperintahkan kepada istri Rasul untuk menggunakan hijab ini atau menggunakan apa namanya penutup untuk tubuhnya seperti itu ya, penutup kepala. Amma ghairu azwaji fa umirna bi ghaddil basar wa alla yubdina zinatahunna. Adapun untuk selain daripada istri Rasul pada awal mulanya ya, awal mula perintah ini pun perintahnya hanya untuk menundukkan pandangan saja. Jadi ditundukkan pandangan. Jadi awalnya memang sudah ada indikasi nanti untuk diwajibkan juga kepada seluruh umat Islam, tapi atau seluruh wanita-wanita muslimah. Tapi pada awalnya memang hanya kepada istri Rasul dulu. Nah, sementara perempuan-perempuan lain yang bukan istri Rasul itu diperintahkannya baru untuk menundukkan pandangan gitu ya, atau menjaga diri terlebih dahulu secara umumnya. Wa ala yubdina zinatahunna, dan tidak menampilkan perhiasan-perhiasan gitu ya, atau sesuatu yang bisa menarik perhatian laki-laki. Jadi dalam hal ini Islam memang menurunkan ayat hijab itu bukan serta-merta mutlak keinginan banget, tapi ada hikmah di baliknya. Ya, hikmahnya ya untuk menjaga kehormatan kemuliaan seorang wanita. Gitu. Jadi sudah diangkat ke level yang lebih tinggi perempuan di zaman Rasulullah SAW atau zaman Islam. Ya, ketika Islam baru datang, perempuan diangkat dari levelnya yang sebelumnya, yang mana perempuan itu dianggap sebagai budak, dianggap sebagai suatu yang warisan, suatu yang hina, bahkan hina menjadi seorang perempuan. Bahkan beberapa orang tua itu kalau punya anak perempuan langsung dibunuh, langsung dikuburkan karena malu punya anak perempuan, lalu kemudian diangkat derajat perempuan ketika Islam datang, dan bahkan ketika tahun kelima jadi ya diangkat lagi derajatnya, jadi dua kali diangkat ya, karena ingin menjaga perempuan itu dari pada hal-hal buruk ya seperti itu. Wa yanqasimul hijabu salah satu aqsamin. Kalau kita melihat sejarahnya, hijab itu terbagi tiga. Maksudnya dalam hal ini adalah prosesnya, tahapannya. Ya, ayat hijab turun, perintah hijab itu turun itu ada tiga tahapan. Yang pertama, ahaduha khasun bi nisa'i Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, wasnani ya'ummani nisa'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ghairahunna. Jadi dari tiga tahapan ini, ya, tahapan yang pertama itu perintah itu khusus untuk istri Rasul saja. Jadi belum ada perintah untuk hijab kepada selain daripada istri Rasul, ya hanya saja perintahnya untuk menundukkan pandangan dan tidak terlalu menampilkan perhiasan atau membuat sesuatu yang bisa menarik laki-laki seperti itu ya. Nah, dan dua tahapan berikutnya, tahapan kedua, tahapan ketiga itu nanti berlaku untuk umum ya, berlaku untuk istri Rasul dan berlaku juga untuk umum dalam hal ini yang bukan istri Rasul pun. Ya, fal awalu, tahapan pertama, antas turul mar'atu jami'a badaniha. Ya, perintahnya adalah seorang perempuan harus menutup seluruh tubuhnya, seluruh badannya. Ya, maksudnya adalah menutup seluruh tubuhnya. Ya, tadi kita sebutkan tahapan pertama ini berlaku untuk istri Rasul saja. Artinya dalam hal ini ya istri Rasul saja nih perintahnya khusus ya untuk menutup seluruh tubuhnya. Hatta wajhaha wa kaffaiha, bahkan sampai muka dan telapak tangannya, gitu ya. Nah, kita kan nanti mengetahui ya aurat perempuan itu selain muka dan telapak tangan, ya. Nah, tapi awal mula perintah hijab itu turun kepada Rasul ya untuk istri-istri Rasul itu bahkan sampai muka dan telapak tangan istri-istri Rasul pun harus ditutup. Wa huwa alladzi nazalat fihi ayatul hijab fi sya'ni nisa'i Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa khasun bihinna. Dan ini yang sebagaimana telah kita sebutkan berulang kali, ini turun ayat hijab ini untuk istri-istri Rasul, dan ini khusus untuk mereka saja ya, belum untuk yang lain. Wasani yang kedua, baru ini tahapan yang kedua berlaku untuk istri Rasul dan bukan istri Rasul, artinya berlaku untuk umum. Antas tural mar'atu jami'a badaniha illal wajha wal kaffaini, ya, perintah untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Artinya wajib untuk menutup seluruh tubuh termasuk menggunakan penutup kepala ya, kecuali yang boleh untuk tidak ditutup adalah muka dan telapak tangan gitu ya. Jadi kemudian perintahnya berlaku untuk umum, tapi di sini tidak seperti halnya perintah pertama, ada sedikit kelonggaran ya, yaitu dalam hal ini muka dan telapak tangan nggak apa-apa deh kalau nggak mau ditutup, seperti itu. Wajada ba'dul ulama il qadamai ini lil faqiratil lawati yashtaghilna bil mazari'.
Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya selain yang muka dan telapak tangan yang dibolehkan, juga diperbolehkan untuk kaki. Ya, kaki juga boleh untuk tidak ditutup. Ya, tapi ini berlaku untuk al-faqirat, ya, wanita-wanita miskin, wanita-wanita fakir, alawati yashtagilna fil mazari, yang mana mereka bekerja di sawah, gitu ya, atau bekerja di kebun seperti itu. Nah, itu ada tambahan menurut sebagian ulama. Dan ayat yang menjelaskan tahapan kedua ini adalah wadzalika qaulu ta'ala ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya, wahai nabi, ya maksudnya dalam hal ini ya, kalau kita menemukan dalam Al-Qur'an ada lafaz nabi. Nabi itu kan banyak ya, bahkan yang wajib kita ketahui 25, jumlah totalnya nabi itu banyak sekali. Tapi kalau nabi menggunakan alif lam, ya, maka itu yang dimaksudkan adalah Rasulullah SAW, ya, jadi Nabi Muhammad. Jadi kalau ia ayuhan Nabi, itu maksudnya adalah Nabi Muhammad, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kalau menyebut Nabi lain langsung sebut nama, ya Musa, ya Ibrahim, ya Adam langsung. Tapi kalau Nabi enggak, Allah sebutkan ya ayuhan Nabi, ya, atau ya ayuhan Rasul. Nah itu sama ya, Nabi, Rasul, ya menggunakan alif lam itu maksudnya langsung ditujukan kepada Rasulullah SAW, ya, karena alif lam itu merupakan salah satu tanda ma'rifah. Jadi Nabi atau Rasul yang disebutkan dengan alif lam ma'rifah ini, maka sudah dikenal, maksudnya kita ketahui semua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perintah kepada Nabi ini untuk menyampaikan kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan wanita-wanita mukmin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, untuk menutup ya tubuh mereka, min jalabibihinna, ya, dengan menggunakan jilbab. Nah, kalau kita menggunakan istilah asal ya jilbab itu mungkin kita pahami adalah penutup kepala, tapi pada dasarnya jilbab itu adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Ya, ini berbeda sedikit apa namanya penggunaan istilah jilbab di Al-Quran atau di Arab ya dengan jilbab di Indonesia. Kalau di Indonesia jilbab dipahami sebagai penutup kepala, tapi kalau di atau bahasa Al-Quran jilbab itu adalah sesuatu yang menutup seluruh tubuh, itu namanya jilbab. Ya, nanti untuk menutup kepala itu namanya khimar. Ya, istilahnya adalah khimar, penutup kepala. Ini dalam surat Al-Ahzab ya, wa qaulu ta'ala, dan ayat lainnya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya, dalam ayat lain dalam surat An-Nur jelaskan bahwasanya diperintahkan juga kepada Nabi untuk menyampaikan kepada seluruh umat muslim perempuan muslimah untuk tidak menampilkan perhiasan mereka. Ya, maksudnya perhiasan adalah tidak menampilkan ya perhiasan-perhiasan yang kita kenal lah segala macamnya gitu ya, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa tampak. Maka dalam ini maksudnya seperti cincin boleh, ya, karena cincin telapak tangan kan bisa terbuka, maka cincin boleh pakai cincin gitu ya, atau menggunakan sesuatu yang memang diperbolehkan untuk diperlihatkan, yang biasa untuk terlihat. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, ya maksudnya adalah panjangkanlah ya khumur tadi kita sebutnya, kalau khimar itu adalah jilbab, atau dalam bahasa kita ini jilbab yang menutup kepala. Panjangkanlah penutup kepala ala juyubihinna sampai ke dada seperti itu. Ya, dalam surat An-Nur, wa hadza amun, ini adalah perintahnya amun, umum ya, bukan hanya untuk istri Rasul saja lagi, tapi untuk istri Rasul juga, untuk anak-anak beliau, bahkan untuk seluruh umat muslimah ya, seluruh wanita-wanita muslimah. Asalis ya, tahapan yang ketiga, alla yakuna ikhtilatun bainan nisa'i war rijali illa ma'adhi mahramin. Nah, baru kemudian tahapan yang ketiga ya, adanya larangan untuk tidak ikhtilat ya, bercampur atau eh, membatasi hubungan antara laki-laki dengan perempuan, ya kecuali dengan mahramnya gitu ya. Jadi pada dasarnya ketika ayat yang kedua turun sudah menggunakan hijab, tapi mungkin interaksi antara laki-laki dan perempuan belum dibatasi. Jadi tahapannya pertama untuk istri Rasul dulu, kemudian diumumkan menggunakan hijab, semuanya harus menutup tubuhnya gitu ya, kecuali muka dan telapak tangan. Lalu tapi masih ada interaksi-interaksi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga kemudian baru turun tahapan ketiga. Selain tadi ada perintah untuk menutup diri dengan hijab, juga ada perintah untuk membatasi diri daripada apa namanya seseorang yang bukan mahramnya seperti itu. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, ini bagaimana kita melihat syariat itu turun bertahap supaya orang nanti nggak kaget ya. Kalau tiba-tiba langsung nanti kaget ya. Makanya ada beberapa syariat yang kita kenal ya, seperti contoh pengharaman khamar itu nggak langsung-langsung diharamkan khamar ya, tapi ada tahapannya. Bahkan di awal sempat dipuji anggur itu begini ya, anggur itu bisa dijadikan ini segala macam. Lalu kemudian ada perintah untuk boleh minum, tapi kalau sholat jangan minum gitu ya. Jadi kalau ini selagi nggak sholat maka mau minum khamar ya boleh. Lalu kemudian tahapan berikutnya disampaikan yang ada baik ada buruk segala macamnya, lalu pada akhirnya diharamkan secara
mutlak khamar. Jadi bertahap syariatnya. Ya, wa huwa amun li nisa'i nabi, tahapan ketiga ini ya, pembatasan atau larangan hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ini juga berlaku untuk umum ya, untuk berlaku untuk istri Rasulullah SAW dan selainnya. Yang ini juga umat-umat muslimah. Ya, dia kauli Rasulullah SAW karena dalam riwayat Rasulullah SAW menyampaikan la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'azim mahramin. Tidak boleh bagi seorang laki-laki itu untuk berkhulwat ya dalam ini berdua-duaan dengan seorang perempuan illa ma'azim kecuali bersama dengan mahramnya. Ya, wa hadza amun aidan ini berlaku umum juga seperti itu. Wa fi hadzal 'ami furidhal hajju, dan pada tahun ini juga, maksudnya tahun kelima Hijriah, furidhal hajju, diwajibkan atau turun perintah untuk haji. Jadi syariat haji itu turun pada tahun kelima Hijriah. Dan nanti kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah SAW tidak langsung haji di tahun kelima, ya, tapi berarti haji di tahun ke-10 gitu ya. Nah, jadi ada waktu 5 tahun, sekitar 5 tahun yang beliau haji. Nah, ini ada nanti mengatakan berapa kali Rasulullah haji ya. Ada yang mengatakan 2 kali, yang pertama ketika perintah turun, yang kedua ketika haji wada. Nah, tapi pendapat yang paling masyhur, yang paling banyak dipakai oleh banyak ulama, Rasulullah SAW itu seumur hidupnya hanya berhaji sekali, dan itu haji wada, gitu ya. Jadi perintah haji turun di tahun kelima, tapi Rasulullah baru berhaji di tahun ke-10 Hijriah ya, haji wada itu seperti itu. Ya, ala man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu liyatajamma an-nas al-muslimuna fi liyatajamma al-muslimuna fi Makkah. Ya, tujuannya adanya perintah haji itu adalah agar umat-umat Islam itu berkumpul di Makkah. Ya, salah satu alasan mengapa Rasul tidak haji di tahun itu ya karena memang mereka masih umat Islam ya masih di Madinah ya, dan Mekah itu masih belum diambil gitu. Dan ini juga seperti itu. Yang kedua, Rasul masih mungkin dalam tanda kutip ya, dalam beberapa riwayat masih fokus dalam mengembangkan syariat Islam sehingga kemudian tidak bisa ditinggal di Madinah. Ibaratnya seperti itu. Wa yata'arafu wa yatakhidun, sehingga kemudian ketika ada haji ini agar kemudian orang-orang Islam bisa berkumpul di Makkah, jadi bisa membuat semacam kelompok. Oh, kita ini udah besar, kita bisa masuk Makkah gitu ya, karena memang syariat haji itu sudah ada sebelumnya sebagaimana hijab ya. Jadi perintah haji itu sudah ada sebelumnya ya, tapi mungkin yang sifatnya wajib bagi seorang muslim dengan tata cara seorang muslim yang tata cara Islam itu baru dilaksanakan pada tahun kelima Hijriah ini ya, tata caranya seperti itu. Sebelumnya mungkin ada sedikit perbedaan dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika umat Islam sudah mulai besar, sudah bisa berkumpul sana, oh ini kelompok-kelompok Muslim yang kemarin asli Makkah, mereka di Madinah sekarang, tapi mereka berhaji sama-sama. Kalau di haji nggak bisa dilarang, gitu kan? Wayat Arab, wayat Tafidun. Nah, nanti kemudian mereka bisa saling mengenal dari berbagai pelosok. Jadi ini awal mula nanti kemudian mengenal umat-umat Islam dari berbagai penjuru. Ya, Nabi kan sering mungkin dakwah ke wilayah di luar Madinah, sehingga kemudian ketika musim haji semuanya berkumpul menyatukan barisan, memperkuat barisan, semuanya sudah terkoordinasi semakin baik, ya hubungan semakin baik, yang saling mengenal, lalu kemudian saling akrab sama lain. Nanti ketika peristiwa Fathu Makkah ya, atau ada peristiwa-peristiwa seperti ada peperangan-peperangan lain, lebih mudah untuk berkoordinasi dengan umat Islam dari berbagai wilayah seperti itu. Ya. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita yang berkaitan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada abad atau pada tahun kelima Hijriah ya, abad pertama, masih abad pertama Hijriah ini, atau pada tahun kelima Hijriah lebih tepatnya, yang mana kita ketahui banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sehingga kita butuh beberapa waktu untuk menyelesaikan membaca kitab Sirah Nabawiyah yang berkaitan tentang peristiwa ini. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.